hari dengan berbahagia demi kelancaran dan juga keberkahan acara pada tahun hari ini. Sejenak kita mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam doa bersama, doa akan dipandu oleh Bapak Ahmad Nur Hadi. Kepada Bapak Ahmad Nur Hadi kami persilakan. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita menunjukkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermohon sesuai dengan agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon untuk Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam acara forum diskusi dan belajar Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Kami mohon kiranya acara ini selalu dalam pintu-Mu, ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui. Lindungkanlah kepada kami semua kekuatan, kesabaran, keikhlasan, kecerdasan dan kearifan kami melaksanakan tugas. Berikanlah ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti acara ini. Ya Allah, ya Wahid, Engkau Maha satu dan mempersatukan. Perkuatkanlah persaudaraan kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengetahui doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, telah kita ikuti bersama serangkaian acara pembukaan forum diskusi dan belajar Dinas Perikanan Sisa 7. Telah tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi bersama, yang dalam hal ini langsung saya serahkan sepenuh kenikmatan kepada moderator, kepada Saudara Wahyudi selaku moderator kami. Persilakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2025 kita bisa berjumpa kembali dalam acara forum diskusi dan belajar Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Tentunya dengan harapan kita semua rekan sehat, penuh semangat serta senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki edisi yang ke-7 di Korila ini. Luar biasa. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Di seri yang ke-7 ini kebetulan kami dari bidang sekretariat mendapat giliran yang bertugas. Tentunya akan ada narasumber
yang sesuai dengan flyer yang telah kami kirimkan melalui WA Group. Ada 3 narasumber yang akan memberikan materi pada pertemuan kali ini. Di antaranya yaitu mengangkat tentang tema perencanaan, ada kearsipan, dan ditambah dari eksternal yaitu ada dari lembaga ekonomi syariah yang terdiri ini dari BSI yang nanti sekitar jam 10 beliau akan hadir. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja perjumpaan pada kali ini. Kita akan mulai dari materi yang pertama yaitu tentang rencana. Berbicara tentang perencanaan strategis tentunya tidak akan lepas dari unsur pembentuk atau elemen yang mendasarinya. Di antaranya adalah tujuan, waktu, pertanggungjawaban, dan fleksibilitas. Selain itu, situasi politik, sosial ekonomi, budaya itu juga sangat mempengaruhi berbagai organisasi baik itu pemerintah maupun swasta dalam mengambil kebijakan strategis yang efektif dan efisien juga berkelanjutan. Lalu bagaimana Renstra itu disusun ataupun dibentuk sampai dengan dilaksanakan dan Renstra itu dipertanggungjawabkan? Telah hadir di tengah kita perencana ahli muda Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung pada yang terhormat Ibu Admiati SPIMAGN. Kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu balap-balapan. Loh, enggak usah toh, seto. Anu dulu. Gimana Mbak Edi? Alhamdulillah Luar biasa. Luar biasa sekali. Tambah semangat ya ini. Iya dong. Oh, soalnya ini masih pertemuan yang pertama ya. Iya. Luar biasa dengan Bu Admiati. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu? Ini adalah sebuah perdana dari Mbak Ati di forum kita. Oke, baik, nanti akan apa Mbak Ati yang mau diakan? Nanti Bapak Ibu mohon izin ya Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu semua. Nanti kita share aja diskusi terkait dengan rencana 2024 2025 2029. Saya di sini nanti tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Nanti saya mau ditegur kalau sudah mulai melamar pada saatnya menggurui. Kita sharing. Saya berusaha untuk menerjemahkan hasil dari pemikiran Bapak Ibu semua yang ada di meja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai Bapak Ibu. Nanti kalau sekiranya pada saat saya menyampaikan ada yang perlu kita diskusikan langsung, kita diskusikan langsung ya Bapak Ibu. Karena ini nanti juga terkait dengan dokumen PK Bapak Ibu nanti di 2026. Ada sangat terkait sekali. Oke, mari Pak Ibu. Sebelum dokumen ini ada Bapak Ibu, sebelum dokumen perencanaan Renstra ini ada, itu kemarin kita sudah melaksanakan beberapa tahapan, intinya mulai dari menyusun pohon kinerja, yang mana pohon kinerja itu sebenarnya merupakan pohon permasalahan. Bagaimana kita artinya ya mengidentifikasi permasalahan yang ada di bidang, mulai dari bidang daerah, bidang tanah, pengolahan itu kita identifikasi permasalahannya yang ada itu apa ya yang ada di lapangan. Artinya kita membuat kerangka berpikir untuk didokumentasikan di pohon kinerja. Nanti kita bahas pohon kinerjanya nanti ya Bapak Ibu. Sekarang kita membahas rencana terlebih dahulu. Dasar hukumnya yaitu dasar hukum setiap dokumen perencanaan itu dasar hukumnya yang utama ini Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJP dan RPJMD. Kemudian Permendagri nomor 050 5889 tahun
Nah, nanti di situ kita mulai dari bawah level 5 pelaksana itu sampai kasih sampai KB itu bentuk kinerjanya yang berupa tujuan dan sasaran. Yaitu maksudnya memberikan gambaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja. Tujuannya apa? Memberikan keselarasan. Jadi tujuan dan sasaran kita Bapak Ibu itu harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang ada di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Di sini sudah tidak memakai visi dan misi ya, karena visi dan misi itu hanya miliknya kabupaten sesuai dengan Permendagri dan Dalam tadi. Kemudian sebagai pedoman penyusunan renja yang berisi tentang program, kegiatan yang kita laksanakan setiap tahun. Selanjutnya Mbak Yu. Terus apa sih sampai di sini kira-kira Bapak Ibu? Dan saya tahu saja nanti. Oh ya, nanti bisa diskusi aja Bapak Ibu ya. Permasalahan ini hasil pemikirannya jadi Mas Rido, Mbak Fitra, Mbak Imas, Mas Ali, kemudian Mbak Andra, Bianti yang ada di bidang ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya salah menerjemahkan, nanti mohon kita diskusi kembali. Ada di beberapa permasalahan di 3 subsektor kegiatan kita, yaitu di subsektor perikanan tangkap itu ada 2 masalah inti, 2 masalah utama. Belum optimalnya pengelolaan PUD ditangkap under sistem biru. Oh, Mbak Citra. Mbak Citra, ya. Nanti kan kita bisa setting. Oke. Apa sih penyebabnya kurangnya restoran SDI? Jadi nanti kan ini nyantol di mohon kinerja ya Pak Citra ya. Setiap permasalahan yang ada di sini itu nyantol di mohon kinerja untuk kita selesaikan dalam waktu jangka waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan urutan prioritas. Kurangnya restoran SDI. Jadi nanti apa sih yang kita laksanakan? Sosialisasi pengelolaan SDI ya, bersama lembaga BRI seperti itu. Kemudian adanya kasus pelanggaran pengelolaan SDI seperti apa? Ya. Setrum, penggunaan bahan peledak ya, penggunaan potasium. Kemudian yang ada di laut juga ada permasalahan, yaitu adanya produktivitas nelayan tangkap. Ada beberapa penyebab masalahnya, kurangnya kompetensi kelompok nelayan. Apa dari masalah itu yang kita laksanakan? Pelatihan penelayanan tidak ya, terus apa lagi kita dari sama-sama teman-teman tahu fasilitasi perizinan nanti ada di sini. Kurangnya kompetensi kelompok nelayan nanti dilaksanakannya pelatihan tentang sosialisasi atau pelatihan penelayanan ya, terus manajemen kelompok itu juga ada ya. Kemudian adanya kasus pelanggaran pengelolaan SDI seperti apa Mbak Citra? Maaf ya Mbak Citra, kasus ada ya pelanggaran SDI. Ini adanya pelanggaran SDI, pengelolaan SDI mungkin dalam hal ya belum adanya kelengkapan dokumen, lengkap yang tidak ramah lingkungan. Kemudian terbatasnya perizinan yang dimiliki nelayan. Perizinan ini dalam hal apa? Jauhnya maskapai ya? Ya. CP itu apa? Oh, CP untuk kapal besar. Oh, CP untuk kapal besar ya? Itu yang maskapai. Oke, siap. Terus SAP itu masih juga ya? Kayak sini ya?
belum optimalnya memanfaatkan benih ikan berkualitas. Ini berarti apa yang saja kita laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nanti dari bidang itu membuat istilahnya kerangka berpikir apa sih yang harus kita laksanakan. Itu nanti kita sebagai rencana aksi, masuk sebagai rencana aksi. Apa peningkatan sarana pembelian dan standar dan kontrak. Ada nanti belakang. Tapi intinya permasalahan yang di kabupaten nanti di kabupaten Sementara di sini kan penyerapan benih sekitar berapa banyak? 70% yang masih dari luar kan? Nah, jadi kemarin itu kita kan nyusunnya berdasarkan permasalahan di kabupaten. ya Mungkin kalau kabupaten lain itu juga akan sama dengan permasalahan di kabupaten Tulungagung. Jadi kalau yang permasalahan yang ada di Tulungagung di perikanan budidaya itu kan ketersediaan pakan. Karena pakan pakan selalu harganya naik karena harga impor. Akhirnya permasalahannya kita harus menyelesaikannya di penyediaan pakan hari ini sebagai solusi. Terus yang kedua pemanfaatan benih ikan yang berkualitas. Nah, kita masih ngambil dari luar yang kita tidak tahu bagaimana kualitasnya. Terus ini adalah peluang dari pembeli kita untuk memperbesar usahanya untuk memenuhi kuota benih yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ini permasalahan tapi juga peluang yang kita terus yang selalu tidak bisa selalu ikut itu tingginya kematian karena penyakit. Kalau ini mendampingan pengolahan manajemen sumber daya SDM-nya penekanan SDM ya. SDM-nya untuk mengelola air. Ya. Nanti kan lakukan kualitas uji air juga melakukan apa? Istilahnya penerapan CBIB itu masuk di sini tidak benar? Kalau CBIB itu bisa masuk semuanya sih kalau tidak secara umum. Tapi kita ambil permasalahannya kan 3 ini kemarin. Jadi permasalahan utama di Tulungagung itu apa? Beda dari tahun-tahun kemarin yang kegiatan kita itu dari pemberdayaan terus apalagi ini khusus di Kabupaten Tulungagung permasalahannya seperti ini. Yang tangkap permasalahan seperti ini Ya seperti itu Bapak Ibu yang ada di permasalahan-permasalahan ada di subsektor perikanan budidaya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu subsektor pengolahan hasil perikanan. Nah ini pemikir kita Mas Ali. Kita sharing ya Mas Ali, ada apa-apa ya. Ini ada 2 permasalahan pokok, yaitu belum optimalnya kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan. Ada 3 penyebab masalah. Kurangnya penganeka-ragaman produk olahan hasil perikanan. Nah, ini nanti kita rencana aksi kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nanti kira-kira biar teman-teman kita semua tahu Mas Ali. Kuning mana akan kuning? Mungkin Ibu Kabit mau menanggapi dulu. Mas Ali itu juga. Ya, saya ya. Gimana? Mas Ali. Mungkin dari teman-teman Ibu Kabit. Langsung kita komunikasi dengan teman-teman tahu apa sih rencana-rencana aksi kita ke depan 2025 sampai 2029 terkait permasalahan-permasalahan yang ada di subsektor kita, sektor kita. Teman-teman tahu mengetahui rencana aksi kita kan nanti kan rencana aksinya sampai langsung terima kita harus memasukkan ke PA perjanjian kinerja kita dan harus sinkron dengan SKP. Kalau di bidang kita di 2B itu memang isu strategisnya atau isu klasik seperti itu Ya. terkait tentang diversifikasi. Kalau kita menyebutkannya bahasa lebih kerennya itu diversifikasi, yang mana itu kaitannya dengan
saing dari produk-produk kita terhadap produk-produk lain di pasaran. Dan sekarang ini yang namanya daya saing itu kan sangat menentukan terkait dengan promosi, terkait dengan kemasan. Jadi kita itu salah satu yang sudah kita laksanakan itu terkait kemarin kita bersama Dinas Kelautan Perikanan Provinsi itu mengadakan BIMTEK pengemasan, standar pengemasan produk perikanan. Ini sedikit menjawab tentang masalah yang ada di kita. Selanjutnya kita minggu kemarin itu mengadakan kegiatan kemitraan dengan Alfamidi cabang Pasuruan. Keren ya? Iya. Dengan fasilitas kemitraan ya? Iya. Jadi kemarin dari Alfamidi itu yang datang itu manajernya sekaligus melakukan kurasi terhadap produk-produk dari kita. Kita kemarin itu mendatangkan kelompok-kelompok yang baru supaya kelompok yang baru itu yang pertama mendapatkan kesempatan, yang kedua itu memang supaya mereka juga tahu produk-produk yang masuk retail modern itu seperti apa. Jadi kemarin seperti itu. Itu kegiatan sudah kita laksanakan seperti itu, dan itu menjawab dari masalah-masalah yang ada di kita. Kemudian ketika itu legalitas usaha itu kita memiliki pembina mutu di sini Bu, ada Pak Agus Wanto selaku CF pembina mutu. Kemudian kita ada tambahan teman baru Pak Dendi, ini bukan istrinya, bukan suaminya Pak Dendi. Pak Dendi ini juga memiliki sertifikat HACCP Bu, yang itu biasanya digunakan untuk pemenuhan standar unit pengolahan ikan yang lebih lanjut. Ya kurang lebih seperti itu. PRT itu juga termasuk ya? PRT kita melakukan pembinaan Bu, tapi karena itu wewenangnya dari Dinkes, maka dari itu kita hanya melakukan fasilitasi. Kemarin kita ada satu kelompok yang kita bantu penerbitan PRT-nya, kelompok yang ada di Promasan kita bantu. Kemudian nanti ada juga yang ada di Bangwan minta bantuan kita, yang sudah coba kita gali tentang perizinannya itu seperti apa. Kemudian yang menjawab yang sarana prasarana logistik yang higienis, kemarin kita alhamdulillah dapat fasilitasi dari provinsi terkait itu sedikit menjawab dari masalah yang ada di kita itu. Nanti yang bulan depan itu alhamdulillah juga ada kegiatan dari provinsi itu yang tentang peningkatan produktivitas usaha. Itu ada bantuan fasilitasi dan bantuan fasilitas peralatan dan BIMTEK peningkatan produktivitas dari provinsi. Terima kasih informasinya Mas Ayu. Selanjutnya Pak Ayu. Nah, Bapak Ibu, dari permasalahan tadi akhirnya mengerucut satu isu strategis, dan itu harus kita selesaikan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Artinya kita itu bertahap sesuai dengan prioritas. Kelihatannya nanti bidangnya mungkin yang paling sesat, karena sesuai dengan apa? Intinya sesuai dengan sasarannya APBD itu peningkatan stabilisasi produksi dan daya saing yang berkelanjutan. Apanya? Mas Yudi katanya dia Yang mana? yang tinggalkan. Oh, enggak apa-apa. Ini kan masih apa? Ini kan masih berjalan. Berjalan. Yang penting rencana dulu Mas. Yang penting direncanakan tidak bayar. Kita yang penting berjaya. Seperti apa sih penyelesaian masalah kita yang ada di ya, ada beberapa tahap. Sebentar Mbak Yuk, ada beberapa tahap fokus kita di masing-masing tahun sampai 5 tahun ke depan. Itu isu strategisnya berarti kita itu mengerucut di belum optimalnya produktivitas usaha sektor perikanan, baik di budidaya, tangkap maupun pengolahan hasil perikanan. Mohon izin Bapak Ibu, ini tahap pertama yang akan kita laksanakan adalah optimalisasi produksi. Jadi semua optimalkan produksi, mulai dari budidaya, tangkap, pengolahan, semua
semua rencana aksi kita itu nanti berfokus prioritaskan ke peningkatan produksi. Kemudian di tahap kedua tahun 2027, nah ini di pengolahan Bude lebih prioritas di 2027. Ini arahan dari APJMD, bukan arahan dari rencana. Arahannya APJMD seperti itu. Optimalisasi nilai tambah usaha produksi perikanan. Tapi maksudnya ini bukan hanya di Bude yang hanya bekerja aksi, maksudnya di bidang-bidang semua itu juga tetap meningkatkan optimalisasi ini, yang optimalisasi produksi usaha di sektor perikanan berkelanjutan. Maksudnya nilai tambah itu di sektor hilirnya ya berapa juga pasar pengolahan itu lebih diperkuat lagi. Kemudian di 2028 ada prioritas lagi, yaitu peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi perikanan. Di 2029 peningkatan daya saing hasil produksi usaha. Kemudian di tahun 2030 pemantauan hilirisasi usaha perikanan. Hampir semua hampir semua prioritas. Kemudian Pak Ibu, nantinya ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, apa sih tujuan Dinas Perikanan, apa sih tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang harus kita istilahnya kita duduk bersama kinerjanya, capaiannya, ini yang menjadi intinya Pak Kadin. Tujuan kita adalah meningkatkan produksi usaha sektor perikanan. Ini ada di tahap apa Mbak? Aku lupa, outcome ya Mbak ya. Final outcome atau tujuan final outcome. Indikatornya rata-rata persentase peningkatan produksi usaha sektor perikanan. Kemudian kita ada tiga sasaran yang nanti menjadi PK-nya Pak Kadin itu ada 3, yaitu meningkatkan produksi usaha perikanan budidaya dengan indikator sasaran rata-rata persentase peningkatan produksi usaha perikanan. Kemudian di sasaran yang kedua ada meningkatnya produksi usaha perikanan tangkap dengan indikator rata-rata persentase peningkatan produksi usaha perikanan tangkap. Yang ketiga yaitu meningkatnya produksi usaha pengolahan hasil perikanan dengan indikatornya rata-rata persentase peningkatan produksi usaha pengolahan hasil perikanan. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita coba yuk. Ini target-target yang sudah kita tentukan bersama. Ada slide data 2024 dengan pertimbangan kita tren mengikuti tren kenaikan terakhir yang rata-rata sekitar 5% kalau tidak salah. Itu terus kita juga Bapak Ibu harus relevan dengan sasaran yang ada di RPJMD-nya kabupaten, juga NSPK. NSPK kita itu apa? Nilai standar P-nya apa lupa Pak Ibu? Apa Mas P? Nilai standar perdoman dan kriteria ini mengacu pada Undang-Undang 23 2014 terkait dengan kewenangan daerah. Jadi kan kita sudah ada istilahnya pembedaan kewenangan ya. Apa sih kewenangan kita yang harus kita laksanakan di daerah untuk meningkatkan nelayan kecil yang terlatih dan terfasilitasi, meningkatnya pembudidaya ikan kecil yang terlatih. Kemudian sebentar Pak Ibu. Nah ini meningkatnya prasarana sarana budidaya ikan. Yang bawah ini sasaran RPJMD kita. Nah seperti saya bilang tadi meningkatnya stabilitas nilai tambah perekonomian daerah. Lanjut Pak Ibu. Arah kebijakan nasional kita tahun 2025-2029. Ya Bapak Ibu, ini ada yang
Iya, oh aku seperti ini Bayu kan juga tanya. Ini formatnya memang seperti ini. Jadi ini tidak ada hubungannya ke kanan. Tidak ada hubungannya ke kanan. Hanya menyampaikan apa sih yang harus sasaran yang harus kita bawa. Geser. Terima kasih Bu. Siap Bu, terima kasih. Arah kebijakan Resra tahun 2025-2029 sesuai dengan arah kebijakan OJMD seperti kita tadi Bapak Ibu. Tujuan Resra kita itu salah satunya harus sinkron dengan tujuan dan sasaran OJMD yang ada di kabupaten. Apa sih ini? Yang pertama, pengembangan teknologi tepat guna di sektor agro, pertanian, peternakan, perikanan. Kemudian kebijakan kita seperti apa? Peningkatan produksi usaha perikanan, baik tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan. Kemudian arah kebijakan Resra yang kedua adalah peningkatan kapasitas kelembagaan. Apa sih yang harus kita laksanakan atau arah-arah kebijakan kita sesuai dengan Resra adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan. Di sini kita ada ada PR, ada KUB, asal saja ya, ada yang lainnya ya. Mas, oh ya, pemasok ada di tangan. Mas Rido, tidak Mas Rido. Dalam peningkatan hasil produksi keterjangkauan makan dan kemasan hasil produksi. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Ada yang perlu didiskusikan di sini? Atau kita lanjut dan tulis dan bareng? Nah, oke. Yuk, kita Bu. Yuk Mbak, yuk. Nah, seperti ini Bapak Ibu kita yang ada di dinas perikanan itu ada 5. Sekarang itu 1 Bapak Ibu. 1 itu sudah menjadi ibu kita. Jadi menjadi perhatian kita bersama ya Bapak Ibu. Nilai sakit kita kemarin turun. Mohon izin Bapak Ibu, itu di mendatangkan kejutan jabatan bersama sampai ke level pelaksana untuk menyampaikan ini punya dinas perikanan. Lanjut Pak Ibu. Selain itu Bapak Ibu, kita juga mengembangkan harus melaksanakan apa istilahnya capai kinerja pemerintah daerah berupa IKK, indikator kinerja kunci itu nanti masuk di PK-nya juga kan, bukannya Pak Kadin. Sama PK-nya Kabit maksudnya, ya bukan sama Kabit. Oh, di mana tidak Bu? Di budidaya sama di tangkap nanti masuk di PK-nya juga kan. Ada juga produksi perikanan tangkap sama produksi perikanan budidaya. Lanjut Mbak Ibu. Nah, seperti ini tadi sudah saya sampaikan. Lanjut Mbak Ibu. Nah, pohon kinerja bisa tidak bisa Mbak Ibu? Udah saya aja soalnya bisa. Nah, tapi nanti kalau aplikasinya di mereka sudah ada gambaran ya Pak Ibu ya. Nah, ini soalnya nanti bukan hanya pohon kinerja saja yang kita masukkan di PK, tapi ada amanat di Mendagri nomor 2. Nah itu apa gunanya ada konsumsi makan ikan. Nah, anti masuk lagi, ya itu harus masuk kinerjanya dari PK juga. Apa? Anti masuk lagi. Nanti aja ya sudah berjalan waktu. Oke. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa dibaca sendiri aja wes program kegiatan yang ada di dinas kita. Nanti saya share Bapak Ibu. Sekiranya nanti sudah dalam perjalanannya kita juga berdiskusi. Tapi kalau ada yang perlu diskusikan 5 menit katanya. Kata saya sendiri. Tapi ya Mas monggo. Kadang-kadang ada yang mau ditanyakan dan kita diskusikan kembali. Mas Asih, selamat datang. Monggo untuk Bapak Ibu, jika ada sesuatu yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Resra di dinas kita. Di
izin bertanya buat itu terkait reward dan punishment terkait ketercapaian dari rencana itu sendiri. Kalau biasanya kan apa namanya yang menjadi momok di kita itu kalau capaian tidak target tidak tercapai itu biasanya apakah selalu menandakan bahwa kita itu tidak perform? Optimal gitu ya. Ya. Dan kemudian kalau misalkan itu menyebabkan TPP itu menjadi turun, terus akhir-akhir ini di beberapa daerah itu ada kinerjanya yang meningkat, tapi TPP-nya tidak turun. Nah itu bagaimana korelasinya? Mohon bicara ini. Sementara ini Mas, saya kasih saja yang saya ikuti beberapa di kemarin pergubnya, tapi saya lupa nomornya. Itu memang ada jika nilai turun ya, jika nilai kinerjanya Pak Kadin turun, itu kan kita kan mendukung kinerja Pak Kadin mulai dari level pelaksanaan itu sampai ke levelnya Kadin. Itu jika Pak Kadin turun mengalami penurunan seperti di sasarannya Pak Kadin ada salah satu sasaran misalkan yang rawan, kemarin pernah rawan itu juga yang B kan ya, atau ditangkap yang rawan gitu, yang rawan naik turun itu sudah ada pergubnya Mas, sudah ada intinya itu ya. Kita itu sebenarnya kan memasang target kan sudah kita pertimbangkan masa-masa, nah kita kan sudah intinya kan diskusi kembali ke des dan itu kan sudah kita pertimbangkan, kita sudah memantau kondisi keadaan di lapangan seperti apa. Jadi mau tidak mau itu sudah komitmen kita untuk memberikan kinerja yang terbaik seperti itu. Jadi kalau itu memang tidak bisa mencukupi atau tidak bisa mencukupi sesuai dengan capaian kinerja 100% seperti itu ya, kita turun mulai sampai 10% ya kemarin ya, biasa saya 10%. Itu tapi kalau kinerjanya tetap, kita tidak naik, tidak turun ya, seperti itu kondisinya. Tapi kalau kita turun bisa saling kinerjanya kan kita ikut turun seperti itu. Jadi korelasinya ya kita memang harus komitmen dengan kinerja kita, karena kita sudah memasang target dan sudah kita kembali bolak-balik des dan kita sudah tahu kondisi kita di lapangan seperti itu, kita pasang target gitu. Nah, jadi kita mau tidak mau harus komitmen. Nah, misalnya kalau sepertinya kok ini kok misalkan kok tidak seperti itu, kiranya mungkin ada data yang ada data yang belum terdata seperti itu, kita harus kembali tercover, kembali ke lapangan, kita gali lagi seperti itu. Jadi intinya itu apa yang sudah menjadi PK-nya Pak Kadin itu komitmen kita bersama ya, kita harus bisa mewujudkan. Kalau tidak bisa tentu dengan berbagai alasan yang panjang seperti yang sudah kita des itu ya Mas Arya. Ini tadi kalau terkait dengan sasaran target kita sudah pasang. Bagaimanapun kita untuk mencapai target itu kita pasti akan berusaha Mbak, seperti biasa ya, itu tadi ya. Dengan bagaimanapun caranya kita pasti dan harus mencapai sasaran itu. Ini tadi kalau pemahaman saya yang ditanyakan Mas Ali itu seperti ada satu kabupaten pekerjaan atau kinerjanya meningkat Mbak, tapi TTP-nya turun. Itu kenapa? Itu kebijakan masing-masing. Nah, itu dia. Ya. Kita kan seperti itu. Kita harus mencapai sesuai dengan komitmen kita di awal. Seperti itu. Berarti sesuai dengan kabupaten masing-masing ya. Sesuai dengan peraturan yang ada di kabupaten masing-masing. Itu tidak masalah. Tuh, Mas Ali sudah kan? Oke. Oh, ada pertanyaan lagi? Ya, dari Mas Diko. Siap Mas, jangan
maksudnya gini, kita pasang target itu kan memang berdasarkan apa namanya kondisi di lapangan 100%. Cuman ketika indikator ketercapaian target itu harus 100% dan dikatakan sukses. Memang sukses 100%, tapi 80% ke atas seperti mahasiswa itu lebih 80 ke atas tuh A mungkin grade-nya ada grade seperti itu. Nanti saya itu ada kisaran batasan bawah, batas atas. Nah itu minimal harus 100. Nah batas atasnya 100. Ada sudah saya kok di grupnya edit. Nanti saya masukkan grup ya. Mau berapa persen tercapai? Ya, tapi saya udah lupa. Kita seperti itu minimal harus 100%. Jadi komitmen kita bersama. 100 minimal. Jadi ancaman pendapatan kita di tahun ini. Tapi tidak ada resiko, berarti kita harus sukses 100%. Iya dong. Jadi namanya dengan seperti itu, dengan adanya permasalahan itu rencana aksi apa untuk betul kita jenjang lagi. Nah ini Bapak Ibu Bapak, saya lupa nih. Mau sih ingat, ada di pohon kerajaan jenengan itu yang istilahnya kerjasama dengan dengan koperasi. Ya UMKM, tolong Mbak Ibu, tolong. Yang ada pohon kerajaan sama UMKM. Nah ini istilahnya apa tuh? Koperasi, dengan koperasi pasti kan Mas Ali ya. Kita ini nanti harus ada berita acaranya Bu. Ini temuan di Sakit kemarin kita. Nanti 2026 saya jadi 2026 nanti ada berita acaranya. Tidak apa-apa. Diawali katanya Mas Ari kemarin juga itu diawali komunikasi. Apa-apa nanti hal yang perlu kita laksanakan dari dinas perikanan sana apa istilahnya apa ya? Kan Bu ini apa ya? Jangan masih kan Mas Ari? Iya, tadi kan ada kita kita tidak punya kinerja ini, tapi kita harus kerjasama untuk menghasilkan untuk meningkatkan produksi usaha perikanan ini. Ada yang hal sesuatu yang kita laksanakan dengan koperasi. Perjanjian kerjasama. Ya berita acara saja. Berarti berita acara kerjasama. Jadi kalau kita seperti yang dibilang ke bidang cross cutting ya, cross cutting. Nah itu cross cutting. Nah ini juga kami dengan berita acara ini kepada perempuan. Jadi saya ingatkan ya Bu, nanti 2026 harus terwujud. Jadi kita mulai. Nah kemarin kan kita sudah menyepakati itu loh di jenguk dengan Menpan. Kayak sepertinya kalau IKM itu adanya di Indra, bukan di koperasi. Tapi munculnya di koperasi ini. Di koperasi atau di Indra? Oh Mas. Kalau IKM itu Indra. Ya, makanya nanti ini Bu, kita saling mengingatkan ini jadi temuan kemarin di Sakit. Nanti mohon izin untuk kita apa saling mengingatkan ini cross cuttingnya jenengan sama bidang sama dinas terkait. Jadi pendekatan dulu terus nanti kita buatkan berita acara seperti itu. Dan Bu, mana ya? Gimana Bapak Ibu? Sudah cukup puas? Iya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, setelah kita saksikan dan kita cermati bersama Bapak yang disampaikan oleh Ibu Amiati, yaitu tentang perencanaan strategis. Kuncinya kalau menurut saya itu cuma satu, optimis perencanaan itu. Seperti kayak kita dalam satu keluarga, kita merencanakan 5 tahun mendatang seperti apa. Semisal kita mau bikin rumah, ya kita tahun pertama bikin fondasi dulu. Tapi ada di awal tadi kami sampaikan bahwa perencanaan itu juga memuat tentang fleksibilitas. Jadi semisal di tengah jalannya kalau kita bangun fondasi dapat, ya kita cetak batako dulu aja.
Ya, kami mulai dulu dari sebuah kata bijak dari seorang novelis terkenal dari Amerika Serikat yang bernama Dan Brown. Beliau menyampaikan arsip adalah jendela ke masa lalu, kunci untuk memahami sejarah dan fondasi untuk masa depan. Hal ini mengandung maksud bahwa arsip mencakup berbagai dokumen, foto, rekaman, dari benda-benda lainnya, merekam peristiwa terjadi di masa lalu. Melalui arsip, kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat, peristiwa politik, perkembangan budaya dan kondisi situasi pada suatu periode waktu tertentu. Perkembangan budaya dan kondisi sosial pada suatu periode tertentu. Misal, mempelajari arsip, kita dapat belajar dari kesalahan dan keberhasilan di masa lalu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Arsip juga memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Untuk itu kami undang arsip Paris Pemilihan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Ibu Emma Wajuni Ratri. Kami silakan. Sama-sama dulu Mbak Emma. Oke, ini sekalian kami juga menginformasikan bahwa beberapa waktu yang lalu Mbak Emma ini telah menerbitkan, bahasanya apa Mbak? Menerbitkan atau kalau dulu itu apa Mbak? Iya, apa Mbak Emma? Menulis sebuah karya yang diterbitkan oleh dari WIN, apa Mbak? Dari WIN, yaitu berjudul Mencintai Lebih Dalam Dunia Kearsipan. Sebuah pencapaian yang luar biasa, dan ini mungkin awalnya kan Mbak ya, fondasi awal ini Mbak Emma. Nanti kan tetap menulis lagi, semisal rencana ke depan. Kami dari teman-teman tetap mendukung loh Mbak. Ya, mungkin Bapak Ibu juga ingin mendukung hasil karya dari Mbak Emma dengan cara apa Mbak? Memesan buku. Kalau boleh tahu berapa harganya ini? 50.000. Tersedia di 52.000. Caranya? Oh, berarti pre-order. Oh gitu. Monggo Bapak Ibu kalau mau ngesani bukunya dari Mbak Emma Mencintai Lebih Dalam Dunia Kearsipan, bisa pre-order di langsung di pribadi, via pribadi. Oh gitu. Monggo Mbak Emma sudah siap dengan materinya? Oke, monggo. Mau duduk atau berdiri monggo silakan. Monggo Bapak Ibu yang dihormati, Mbak Emma dengan materi berjudul Mencintai Lebih Dalam Dunia Kearsipan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, Bapak Kabit dan teman-teman semua, terima kasih Anda yang sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi pengetahuan tentang hal yang sederhana tapi penting kearsipan. Membahas tentang kearsipan mungkin sesuatu yang membosankan misalnya, dan kita ini sebenarnya sejak lahir itu kita sudah menciptakan sebuah arsip tanpa kita sadari. Apa itu? Kita sejak lahir tanpa sadar menciptakan sebuah arsip, yaitu aktor. Setelah tumbuh besar, sekolah, kita kembali menciptakan arsip berupa ijazah. Setelah itu tetap kita dalam kehidupan sehari-hari untuk sebuah arsip. Kalau sudah besar untuk bekerja dan menikah, kembali menciptakan arsip. Apa itu? Menikah. Sampai bahkan kita meninggal pun kita meningkat kematian. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita menciptakan
tidak buka arsip. Lalu apa yang dihambatkan hari ini tentang arsip? Apa itu tahapan arsip itu kan hanya sebuah bukan dokumen yang hanya kita perlu. Padahal arsip itu penting pada saat bisa juga menjadi contoh nasib ketika kita punya masalah. Contoh barusan sengketa pulau Kabupaten Kendal sama Romango, karena kita tidak memiliki satu dokumen, keduanya tidak memiliki satu saja dokumen tentang kepulauan itu, akan menjadi hak milik pihak lain yang lebih memiliki arsip lengkap sebagai bukti kepemilikan pulau tersebut. Atau hal simpel yang sehari-hari kita alami, misalkan Mas Mamat memerlukan data kita kayak ijazah misalnya, waktu mau kenaikan pangkat atau jabatan, memerlukan sebuah dokumen ijazah asli pendidikan terakhir. Kita kadang sepele ya itu, tapi kadang mencari kemana-mana nggak ada, memang diraci. Lalu sampai akhirnya bahkan yang asli yang bukti kartu kita tidak memiliki itu karena kurang tertacanya arsip kita. Dan berangkat dari sini saya menyusun buku yang mencintai dunia kearsipan ini dengan menawarkan tentang ini pengantar kearsipan yang membuat tentang sejarah kearsipan, juga ini penyelenggaraan kearsipan dan tentang pengelolaannya. Di sini saya tidak akan membahas terlalu detail karena mungkin membosankan nanti. Ya intinya ini buku saya yang ini di dalamnya memuat tentang sejarah penyelenggaraan dan pengelolaan, yang mana sebenarnya sejak masa di peradaban kuno itu arsip itu sudah ada dalam bentuk apapun, dan istilah arsip itu pun dari bahasa Yunani yang dikatakan dalam arkeon, dan di Indonesia pun itu mengadopsi dari bahasa Belanda karena kita pada zaman kemerdekaan dan menjadi dijajah Belanda, dan istilahnya kearsipan itu seperti ini, segala sesuatu yang bukan bawa arsip sampai dengan penyusunan. Dan tadi itu kita menciptakan arsip tidak hanya untuk organisasi tapi juga pribadi kita, dan di sini juga tentang konsep kearsipan, yang mana kita hanya tahu arsip itu ya kertas yang setelah dibuat ya sudah, kalau dibutuhkan ada arsip itu ada banyak jenisnya. Kita kan pahamnya arsip kalau sudah tidak perlu berarti tidak penting. Itu ada arsip dinamis, arsip vital, arsip inaktif, aktif, dan sampai dengan statis juga terjaga. Dan kenapa di arsip itu harus dipilah dan ada jenis-jenisnya, karena memiliki sifat sendiri-sendiri. Seperti kalau vital itu termasuk MOU, perjanjian itu vital, sertifikat, BPKB itu. Kenapa kita harus mengikut vital? Karena itu kan sifatnya kalau hanya sekali cetak, kalau hilang tidak bisa dibuat lagi dan tidak bisa diduplikasi. Vital. Dan kalau untuk arsip aktif itu ya saya masih kita pakai seperti yang surat menyurat yang usianya paling tidak yang paling muda 2 tahun. Kalau inaktif yang ada di ruang arsip itu arsip yang potensi sudah habis, potensi waktunya sudah habis, sesuai dengan jenis arsipnya sendiri-sendiri, tidak sama setiap arsip. Kalau arsip terjaga itu sama seperti
kependudukan wilayah itu masih terjaga. Untuk arsip arsip yang mempunyai nilai kesejarahan seperti tentang kegiatan yang saat itu kita melaksanakan dan sudah tidak dipergunakan lagi tapi memiliki nilai sejarah, seperti pembangunan apa yang di sini itu pagar talep ya, itu kan dulu dibangun dan sekarang sudah tidak ada, tapi tetap itu menjadi arsip kita, namanya arsip statis, harus dijaga. Arsip statis yang dipermanenkan tidak bisa dimusnahkan sebagai sejarah. Lalu tentang di buku ini juga tentang penyelenggaraan kearsipan, ini memuat tentang ini berapa kegiatan dan bertanggung jawab arsip. Di kearsipan itu lembaga yang menangani, kita ada ANRI dan lembaga kearsipan daerah. ANRI itu sebagai pembina dan pengawas di tingkat nasional, sedangkan kalau kita ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai lembaga arsip daerah. Dan semua kegiatan kearsipan itu pada Undang-Undang Nomor 43 2009. Dan tanggung jawab kearsipan itu tidak hanya kearsipanis saja ya, semua punya tanggung jawab, baik pencipta arsip maupun maupun pengelola unit kearsipan. Itu menjadi tanggung jawab untuk menjaga, menata dan melaksanakan sesuai dengan aturan standar kearsipan yang ada. Ini saya membahas tentang pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip ini ada dinamis dan statis. Kalau yang dinamis tadi yang aktif, inaktif, itu yang maksudnya ada yang vital, yang terjaga. Dan untuk ini penyimpanan ini kita kan ada pemberkasan yang lengkap dan itu kadang apa ya, kita kebiasaan di order untuk penyimpanannya, ada untuk order itu ada khusus untuk apa ya, penyimpanannya tidak dikolong karena itu akan merusak arsip, apalagi kalau arsip itu kedepannya menjadi arsip statis seperti SK, SPD nya Pak Lugu itu statis dan tidak boleh di lubang-lubang. Makanya kenapa saya selalu minta untuk SK jangan di karena itu berarti kedepannya menjadi statis dan kita memerlukan yang asli. Untuk statis itu dipermanenkan, tidak dimusnahkan. Dan untuk penyimpanannya di inaktif dan statis itu sesuai dengan CRA. Kebetulan diploma itu CRA-nya yang perguruannya masih ada 3 ini, pegawaian keuangan dan non kepegawaian. Kalau kelautan kita sudah mengajukan tapi masih berhenti, belum sampai ke ANRI tentang kelautan, khusus kelautan seperti itu bidang tangkap hasilnya yang permanen apa, untuk bidang P2HP apa, dan untuk dulu sudah pernah saya ajukan ke P2HP tahun, tapi sudah lama, tahun sekitar 2020 untuk pengajuan ke Bupati dan ke ANRI, tapi sampai sekarang belum jalan. Tapi paling tidak selama ini saya menggunakan CRA-nya Jawa Timur, kelautan dan perikanan Jawa Timur, CRA Gubernur, sama CRA-nya Kementerian Kelautan sebagai saya untuk menilai arsipitas arsip kelautan. Untuk arsip statis seperti yang saya singgung tadi, arsip statis kita itu kalau di budidaya Minangkabau, terus
statis tentang penyakit ikan, pengadaan sarana prasarana itu masuk permanen yang akhirnya distatiskan. Kalau di P2HP itu seperti kebijakan itu kelembagaan itu hasil perjanjian MOU yang kalau ditangkap itu statistik tentang data perkapalan itu bisa statis, itu tentang statis. Untuk ini dalam pengelolaan arsip ini kita memerlukan sarana prasarana. Apa yang ada di Dinas Perikanan ini sarana prasarana yang ada meskipun masih belum semuanya bisa tercukupi paling tidak, tapi kita sudah melaksanakan kegiatan mulai dari masih aktif sampai untuk penyimpanan statisnya. Itu ada di Tara masih sementara ini. Kenapa di bidang-bidang itu juga perlu penyimpanan meskipun di sekretariat juga ada. Dan di setiap bidang kita memiliki pengelola arsip, yaitu kalau di P2HP Mas Rino, kalau di budidaya Mas Dio, dan sementara di bidang tangkap penggantinya Mbak Puspita belum ada, tapi tadi di Mbak Citra yang pegang. Kita perlu mengelola arsip supaya penataan di bidang juga bagus dan terbaiklah untuk memudahkan pencarian kembali. Kurang lebih untuk kegiatan kearsipan kita sudah berjalan dan tinggal menyempurnakan yang belum berjalan. Dan alhamdulillah dalam arsiparis Mbak Tisna, mudah-mudahan nanti kearsipan kita semakin bagus. Itu isi dari buku saya. Saya tidak pindah apa yang lebih praktek dan untuk pengertian pengetahuan itu kayaknya dibaca dan coba membeli. Kalau menjelaskan saya nggak bisa, soalnya kalau langsung praktek ini gitu langsung ke bidang. Kalau ada kesulitan penataan dinilai atau apa itu kita bisa dipanggil panggilan untuk membantu. Yang penting di sini saya pun menekankan untuk disiplin tentang apa ya, tata naskah dan penyimpanan, terutama pada klasifikasi. Kadang suka bingung, yang ditanyakan nomor enggak nomornya apa, yang ditanyakan nomor apa, ternyata kode klasifikasi bukan nomor agenda gitu. Kadang terbalik-balik kode wilayah. Jadi di surat itu kan ada kode klasifikasi dan nomor agenda dan kode wilayah itu. Kadang suka terbalik-balik yang tanpa pakai kode wilayah. Apa? Yang budidaya saya pakai kode wilayahnya P2HP. Tapi dulu waktu pembinaan tahun 2020 setiap bidang sudah saya kopikan itu. Saya kopikan sebagai acuan kalau membuat kode-kodenya itu. Selain itu, apa ya, kendala tentang pemahaman arsip. Arsip kemarin ada pas mengerjakan apa ya Mbak, tugasnya Mbak Ati yang itu loh Mbak, dokumen laporan itu bedanya apa, berkas apa ya? Soalnya Ibu kalau minta di PK itu kan ada, kita ada sasaran, indikator sama target ya. Itu kan ada laporan, berapa laporan, ada berapa dokumen, ada berapa berkas. Jadi saya susah membedakannya. Padahal seperti teman-teman
berupa berkas-berkas sama belum dokumen maksudnya, belum masih berupa berkas-berkas saja seperti itu, ataupun berupa laporan-laporan. Nah itu lebih baik laporan berkas sama dokumen yang kemarin saya tanya seperti itu. Berarti juga ada beberapa teman yang menanyakan apa ya Bu, bedanya dokumen dan berkas. Dokumen itu bagian dari berkas. Jadi ya dokumen itu jadi sendiri, berkas itu terdiri dari beberapa dokumen. Tuh. Jadi ya seperti satu lembar SPT itu dokumen. Tapi kalau ada beberapa lembar seperti SPT, ada surat undangannya, ada kwitansi untuk jalan dinasnya, itu berkas perjalanannya, berkas kegiatan perjalanan dinas ke misalnya itu kan ada beberapa. Berarti bisa capaiannya bisa disebutkan dalam bentuk dokumen ya? Bisa. Tapi itu kalau kayak laporan kayak laporan tahunan itu kan ada dari berbagai apa ya, laporan tahunan dinas perikanan itu ada dari berbagai bidang dan datanya ada banyak. Itu kalau terpecah itu namanya berkas. Jadi ini. Tapi kalau sudah jadi buku itu namanya dokumen. Dan kemarin saya sudah terjawab juga di video lagi antara kalau arsip sendiri itu sama dengan dokumen, pasti pengertiannya sama dengan dokumen. Kira-kira itu yang, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan kesulitannya untuk penataan arsip. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan kepada narasumber. Gimana caranya nyimpan arsipnya mantan itu mungkin? Ada lagi sama misalkan intinya kearifan itu sesuatu yang tidak untuk untuk dihafalkan tapi sesuatu tindakan yang harus diterapkan dan yang benar-benar memahami ini pentingnya itu apa kita harus paham. Jadi bukan sesuatu yang harus dihafal tapi kita kan untuk ukuran kita sendiri seperti ukuran pribadi ya, ukuran pribadi kita memerlukan tidak kesulitan mencari paling tidak kita punya hasil entah itu kopi apa-apa nanti kita mencari dengan mudah. Jadi terima kasih semua atas berjalannya kearifan di dinas perikanan atas kerjasama semua. Kalau tidak kita tidak bisa menjadi baik kearifannya selama ini. Alhamdulillah kita selalu baik berkat ibu bapak juga yang tekun mengikuti kearifannya dan untuk depannya kita mungkin akan lebih ini hanya tinggal sarana prasarana saja. Kalau tata naskah dan pengolahannya kita sudah jalan, ya kita hanya itu saja. Tapi kita meskipun apa adanya sudah berjalan dan alhamdulillah sudah bagus. Alhamdulillah kita dapat peringkat berapa Mbak? Arsip kita nomor 1 se-Kabupaten Purworejo. Oke, dari Mbak Ibu sedikit. Tanya satu, tanya satu. Saya tanya. Saya mau tanya. Oh, kameramen itu mau tanya. Biasanya kameramen itu gak ketangkep loh itu. Ini makanya arsip. Oke.
Sama-sama pakar arsip. Terima kasih. Ini cuma pengalaman saja, Mbak. Cuman gini, yang perlu saya tanyakan kepada Mbak Emma itu gini. Dari pengalaman saya selama 10 tahun, kata kuncinya itu kalau ngurusin kearsipan hanya satu. Bosen. Bener kan? Bosen. Nah, beneran bosen. Dan yang saya tanyakan itu bagaimana tips dan triknya Mbak Emma itu bisa sesuai temanya mencintai kearsipannya itu. Terima kasih. Ini untuk motivasi teman-teman kearsipan semua ini. Ya. Apa ya? Kalau saya pertama karena cinta pekerjaan saya. Macam itu. Bosan ya tidur sebentar, kerja lagi. Kalau istilahnya Pak Seng ada istiqomah. Ya, Mas, kita harus pekerjaan apapun itu kan dengan didasari cinta. Itu kayaknya nggak ada beban yang kita kerjakan dan tidak tergantung dengan apa ya keadaan kita. Kalau di kebanyakan momen itu momennya tidak adanya sarana akhirnya tidak berjalan keasikannya. Aku minta ini nggak dikasih jadi hasilnya ini itu kan bingung berarti teman-teman. Tapi ya kita sampai kayak Mas Reno kirimnya ya satu berbagi sama Mas Yuni ya nggak apa-apa, nggak penting tetap jalan keberkasannya. Yang penting jalan dan alhamdulillah jalan. Intinya apa selain cinta kita jangan apa ya, jangan terpuruk dengan keadaan. Apapun itu kalau kita punya niat yang baik kita akan jalan, akan bisa ya, menunjukkannya. Meskipun ya harus nangis juga ya enggak sampai nangis. Kalau nangis ya enggak, yang penting apa ya ini aja ini kok ini toh terus teroncong ini enggak apa-apa kita singkirkan kesini aslinya. Alhamdulillah nanti kalau kita bekerja dengan baik insya Allah apa ya yang pemangku ini akan perhatian. Mas, toiletnya nanti, Mas. Toiletnya nanti. Tapi Mas yang ada pekerjaan ini kok ini pekerjaan kok akhirnya dengan kita menunjukkan kerja kita meskipun keadaannya semula yang apa adanya, atasan tidak akan tinggal diam. Karena kalau kita apa ya paksa wes ini keadaan seperti ini tidak tak kerjain, akhirnya atasan juga tidak akan merespon dan melihat kemampuan kita apa, ini semua tidak berjalan. Intinya rumusnya cuma cinta aja Mas. Oke, sama juga Mbak Emma. Oke, terima kasih Mbak Emma bisa kembali ke tempat. Waalaikumsalam. Ini tadi temanya pas lagi. Ada perencanaan, ada arsip. Tentunya ada hubungannya. Sebuah kata-kata bijak dari Bapak Yusuf Kala. Ketika perencanaan tidak dilaksanakan, pasti akan menjadi arsip. Betul.